sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Oh, nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di sorga yang bakar. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan ibadah online GKI Kelapa Cengkir, kita masuki di Minggu Paskah yang ke-7 dengan tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Mengajak kita untuk tetap menjaga relasi dan berdampak bagi sesama kita, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Nas pembuka hari ini Yohanes 17 ayat 18 hingga yang ke-19. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Marilah saat ini saudaraku, kita mengaku di hadapan Tuhan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami hari ini datang dengan diri kami yang apa adanya ini, bahkan di saat kami harus beribadah di rumah Tuhan, hati kami tetap terbuka dan dapat dilihat jelas oleh Engkau. Dan meskipun kami ada di rumah, terkadang tak lepas juga kami dari yang namanya konflik. Sikap, perkataan, perbuatan kami yang terkadang melukai sesama kami.
Marilah saudaraku kita akui di hadapan Tuhan setiap perilaku kita dalam relasi yang seringkali melukai satu dengan yang lain. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau dalam kesempatan ini kami dapat mengaku di hadapan-Mu. Kami bersyukur jika kami masih bergumul dengan kehidupan manusia kami, terlebih dengan dosa kami. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, pengampunan-Mu nyata benar dalam hidup kami. Maka terimalah Bapa pengakuan dosa dan kesalahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pengakuan kami. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah saat ini kita persiapkan hati kita, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur buat hari ini. Kami dapat beribadah meskipun secara online, dan terlebih kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang juga akan mengarahkan hati kami untuk dapat fokus, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu, dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami, dan tentu dapat terus memuliakan nama-Mu. Biarlah kesatuan hati ini Engkau pelihara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil menurut Yohanes 17 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu,
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, belakangan ini cukup ramai dan viral di media sosial. Tagar terserah. Seperti apa yang dimaksud dengan tagar terserah? Mari kita saksikannya, yang dirangkum secara begitu lengkap meskipun dalam waktu yang singkat oleh Willy Winarko dalam bentuk rap, saudara-saudara. Mari kita saksikan. Ada konser lagi di Jakarta. Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, terserah. Lo tuh kebal corona. Terserah, terserah. Kebal sekeluarga. Terserah, terserah. Ibu bapak semua. Terserah, terserah. Gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Serius. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah, terserah. Maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang. Mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang. Ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona. Itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan sampai gila. Itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah, terserah. Lo mau apa ya udah. Terserah, terserah. Gua ikutin aja. Terserah, terserah. Ya udah mau gimana. Terserah, terserah. Gua ikutin aja. Nah, saudaraku, bagaimana para medis tidak kesal jika melihat kenyataannya kita sebagai warga Indonesia tidak dapat menjaga atau tidak dapat bersatu memerangi pandemi COVID-19 ini, maka mereka mengungkapkan kesalahannya. Saya juga heran kenapa McD di Sarinah itu tutup dan orang banyak bergerombol di sana. Seperti melepas kekasih yang akan pergi jauh, saudara-saudara. Padahal McD di tempat lain masih buka loh. Dan kita juga lihat bagaimana Bandara Soekarno-Hatta tadi yang begitu berjubel, nampak tidak ada social distancing saat jalur beberapa penerbangan beberapa hari yang lalu dibuka, saudara-saudara. Maka para medis begitu mengungkapkan kecewanya dan kata terserah, saudaraku. Hal ini mungkin menjadi perhatian kita yang cukup penting ke depan. Apakah kita masih bisa bersatu untuk mengalahkan pandemi ini? Dan kalau kita lihat menjelang Idul Fitri kemarin, bagaimana ada mall juga yang sempat buka dan berjubel, saudaraku. Nampaknya susah sekali bagi kita untuk bersatu untuk mengalahkan pandemi ini, saudara-saudara. Karena ini bukan pekerjaan atau tugas dari para medis saja, tapi kita juga. Kita warga Indonesia harus bersatu, saudara-saudara, mengalahkan pandemi ini bersama-sama. Tidak hanya tenaga medis, saudaraku. Perikop kita hari ini juga bicara mengenai sebuah kesatuan, saudaraku. Dan merupakan doa syafaat Yesus sebelum kematiannya di atas kayu salib. Kesatuan Allah dengan Yesus ini, saudaraku, dapat kita lihat. Dan cukup menarik karena Yesus mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa bagi kita. Kalau kita baca di ayat yang pertama dan yang kelima, kita akan melihat kalimat permuliakanlah anakmu. Jadi itu muncul 2 kali, ayat pertama dan yang kelima, saudaraku. Secara sepintas kita mungkin berpikir, loh, kok Yesus minta diagungkan, seolah-olah begitu. Minta dimuliakan. Bukan berarti itu, saudaraku, begitu. Bukan berarti Yesus minta diagung-agungkan.
Permuliakanlah di sini lebih kepada bersatu dengan Bapa. Jadi kata permuliakanlah di sini lebih mengarah kepada kesatuan Yesus dengan Bapa. Bukan bicara mengenai pengagungan diri. Kenapa Yesus mengungkapkan hal ini, saudara-saudara? Yang pertama, karena Yesus sudah mengarahkan hidupnya, saudaraku, kepada kehendak Allah. Maka tadi kita lihat bagaimana Yesus juga menyatakan bahwa dirinya terus mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan Yesus menjalaninya. Dan kedua, menurut saya, saudaraku, karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, Yesus sudah siap menghadapi kematian di atas kayu salib. Begitu pentingnya makna kesatuan bagi Yesus, saudara-saudara, sehingga itu yang diminta di dalam doa syafaatnya, yang dimohonkan kepada Allah adalah sebuah kesatuan. Dari sini, saudaraku, gereja dapat belajar sebetulnya. Seharusnya gereja tidak hanya mementingkan mengenai organisasi, tidak hanya bicara soal keputusan manajemen gereja. Dan GKI cukup terkenal mengenai hal itu. GKI dengan sistem sinodalnya, presbiterialnya, kemajelisannya, yang menata rapi manajemen gerejawi, transparan dalam sisi keuangan. Namun tidak cukup jika gereja hanya bersatu secara organisasi, saudaraku. Tetapi gereja seharusnya juga menjadi organisme, tidak hanya organisasi, tapi juga organisme. Sebuah kesatuan yang hidup seperti makhluk hidup, ya seperti kita juga. Manusia, binatang, tumbuhan, itu organisme. Adanya kehidupan, kesatuan yang hidup. Makanya tidak heran, saudaraku, Paulus selalu menekankan bahwa kita ini adalah satu tubuh, satu organisme. Kita hidup satu dengan yang lain. Anggota tubuh kita terkait satu dengan yang lain. Tangan, hidung, mata kita, kepala kita, mulut kita, saudaraku. Bayangkan di saat tubuh kita bekerja, misalnya untuk mengambil makanan dan makan, berapa banyak kerjasama yang sudah terjadi antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain untuk mewujudkan makanan masuk ke dalam mulut kita hingga sampai kepada perut kita, saudaraku. Betapa berharganya tiap bagian dari tubuh ini. Semuanya sama-sama penting. Semuanya sama-sama berharganya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, isi doa Yesus juga bicara mengenai kekekalan. Ini menarik ya. Jadi ternyata tidak hanya soal kesatuan yang didoakan oleh Yesus, tetapi juga kekekalan. Bersifat kekal. Kekekalan inilah, saudaraku, yang sebetulnya menunjukkan kesetaraan dan keutuhan. Kita dapat temukan di ayat yang ketiga, saudara-saudara. Dan keutuhan itu, saudaraku, serta kesetaraan diwujudkan dengan kata mengenal atau gnosis dalam bahasa aslinya. Mengenal ini tidak sekedar pengetahuan. Mengenal ini bicara lebih dari itu, yaitu mengenai keintiman, atau lebih tepatnya adalah relasi. Yesus, saudaraku, mengutamakan relasi. Tujuan hidupnya pun mengarahkan dirinya kepada kematian. Itu semua untuk relasi. Relasi apa, saudaraku? Bukankah Yesus hadir? Misinya ke dunia ini adalah memperbaiki relasi manusia dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Disitulah relasi itu menjadi penting, saudaraku. Makanya kalau saya ditanya soal surga itu apa, ya,
Kadang jemaat bertanya, Pak, jadi menurut Bapak surga itu apa? Maka saya akan dengan tegas menjawab, surga adalah relasi kasih yang kekal dengan Tuhan. Relasi yang tak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga, saudaraku. Kita dapat menemukannya di Roma 8 ayat 38 hingga 39, bagaimana relasi kasih kita dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Dan saya sering bawakan ini dalam khotbah-khotbah kematian, khotbah-khotbah duka cita, saudaraku. Relasi yang tidak terpisahkan, bahkan maut, kematian menjemput kita, relasi kasih itu tetap ada. Relasi itu bersifat kekal. Relasi itu gak ada matinya. Maka kita bersyukur jika kita beriman kepada Tuhan saat ini. Maka kekekalan itu juga menjadi bagian dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau bahasanya Pendeta Yowas adalah terhisap, ya, masuk ke dalam kekekalan. Jadi di sini, saudaraku, dalam doa syafaat Yesus tidak hanya mendoakan para murid, tapi juga setiap iman kita dan jaminan kekekalannya, saudara-saudara. Kalau kita juga perhatikan selanjutnya di ayat yang 6 hingga 11, kita akan melihat doa Yesus bagi para murid. Yesus dalam doanya mengungkapkan bahwa para murid adalah milik Allah. Nah, ini menarik. Kepemilikan ini bisa berarti banyak, saudara-saudara. Jadi tidak hanya aset gitu ya. Bukan maksudnya sekedar inventaris itu, harta milik, tidak sama dengan itu. Tapi maksud dari kepemilikan ini adalah disatukan, dimuliakan, dipelihara, dikuduskan, dan diutus. Yesus sadar betul bahwa para murid harus berkarya menyatakan kerajaan Allah nanti ke depannya, saudara-saudara. Jalan yang ditempuh oleh para murid bukanlah jalan yang mudah dan merupakan jalan yang penuh dengan resiko. Tidak mudah untuk mengabarkan Injil. Ada orang yang menolak mentah-mentah, ada orang yang tidak mau mendengarkan, bahkan menyingkirkan. Bahkan jika satu komunitas tidak menyukai akan apa yang dilakukan oleh para murid, maka resiko kematian juga dapat dialami oleh para murid. Maka doa ini menjadi sangat penting, saudaraku, karena Yesus berdoa untuk penyertaan para murid, supaya para murid dilindungi, disertai, meskipun berbagai resiko harus dihadapi ke depannya. Kita lihat begitu pedulinya hati Yesus terhadap para murid. Dan kita yang beriman saat ini juga merupakan milik Allah, saudaraku. Kita menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan itu tidaklah mudah. Kita juga tetap membutuhkan pertolongan Allah dalam menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Zaman sekarang, saat ini, di Jakarta ini, bagaimana kita dapat terus menyatakan kerajaan Allah, menyatakan Injil itu, kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mengolah sikap kita, perkataan kita, perbuatan, cara pandang kita, supaya kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Ini menjadi tugas kita yang terus harus kita lakukan, berkarya dalam segala bentuk yang dapat kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Namun jangan takut, tadi kita mendengar bahwa kita adalah milik Allah yang akan disertai, dilindungi, dan diutus dengan berkat. Ada sebuah ungkapan yang menarik, saudaraku, mengatakan seperti ini, saudara. When you pray for others, God listen to you and bless them. So when you are safe and happy, remember that someone is praying for you. Ini adalah ungkapan quote yang ditulis oleh Arun Patke.
ketika Anda berdoa untuk orang lain, Tuhan itu sedang mendengarkan Anda dan juga memberkati yang Anda doakan, saudara-saudara. Jadi, ketika Anda merasakan aman dan bahagia, saat ini misalnya kita merasakan aman dan bahagia, ingatlah, barangkali ada seseorang yang juga sedang berdoa untuk kita saat ini. Sesederhana itu, saudara-saudara, berkarya di tengah dunia. Maka mari di masa-masa ini justru kita perkuat kesatuan diri kita satu dengan yang lain. Bukan dalam arti kita harus bertemu secara fisik. Bukankah ternyata relasi yang baik juga dapat diwujudkan tanpa harus bertemu secara fisik? Buktinya, saudaraku, sekarang marak pertemuan via Zoom atau via Google Meet misalnya ya. Nggak ketemu secara fisik. Tapi saya heran, PA di Cengkir yang biasanya 10-12 orang ya, bisa sampai 22 ya. Bisa sampai 2 kali lipatnya hadir di dalam PA Zoom. Dan itu relasi terjalin di sana, saudara-saudara. Meskipun secara fisik tidak bertemu, tapi justru relasinya tetap bisa dipertahankan. Dan saya percaya relasi kita dengan Tuhan, dengan berbagai bentuk cara spiritualitas kita masing-masing, relasi itu juga dapat terjaga, bukan? Meskipun kita tidak bertemu secara fisik kepada Tuhan, tapi relasi itu tetap bisa terjaga, saudara-saudara. Mari kita tingkatkan relasi kita satu dengan yang lain. Berkaryalah mulai dari hal yang sederhana, yaitu berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hidup yang masih Kau anugerahkan bagi kami, juga buat setiap kesehatan kami saat ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam kondisi kesehatannya. Segala tenaga medis yang sudah ikut di dalam proses penyembuhan dan pemulihan, juga obat-obatan yang diminum Kau berkati, Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kiranya Kau juga jaga iman dari saudara-saudara kami ini, supaya tetap teguh dan berpaut dengan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Kami merindukan Tuhan, situasi dapat kembali pulih. Kami dapat berjumpa secara fisik, dan kondisi ekonomi, kondisi sosial dapat segera dipulihkan juga. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang berjuang dalam pekerjaan kami. Kami yang mungkin menghadapi tantangan dan masalah. Mungkin kondisi ekonomi yang sedang menurun saat ini membuat kami susah, bahkan untuk mencari pekerjaan yang baru pun tidaklah mudah. Bimbinglah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang bersuara bagi kami juga menggerakkan diri kami Tuhan. Engkau yang membukakan jalan.
Kami percaya Tuhan Kau tidak meninggalkan kami di tengah segala perjuangan kami dalam bekerja. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang bersekolah di tengah segala kegiatan belajarnya, dan juga anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya di tengah segala pilihan yang tidak mudah, mencari universitas di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan dalam pendidikannya ke depan, jenjang selanjutnya ke depan ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa dalam setiap relasi kami satu dengan yang lain, terlebih relasi kami di dalam keluarga. Kiranya kami dapat terus menjaganya Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kasih Tuhan juga dapat dirasakan oleh keluarga kami. Mungkin kami mengalami 1-2 konflik dalam masa di rumah aja ini ya Bapak. Namun justru di situ biarlah keintiman kami semakin dipererat. Biarlah jikalau kami mengalami masalah, ada pintu maaf yang dibukakan, relasi itu diperbaiki dan dipulihkan. Kami berdoa juga buat setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendengarnya saat ini. Dan jangan biarkan kami berdiam atau melakukan doa syafaat hanya pada hari ini saja. Namun hari-hari selanjutnya, di setiap waktu, setiap saat Tuhan, biarlah kami juga dapat terus bersyafaat, mendoakan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur buat relasi yang indah dapat terjalin bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang pelihara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Nas persembahan dari Mazmur 107 ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur puji Engkau, tunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah pandemi Corona kali ini, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, kami belajar untuk tetap bersyukur kepada-Mu jika Engkau masih memberikan kami hidup sampai saat ini. Ungkapan syukur kami ini kami ungkapkan melalui persembahan ini. Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ceritamu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah
lisanku membawa terang. Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat besar orang miskin dan lesu. Aku jemu, aku ingin kembali perjamuan surgawi. Siapa mewatakannya? Siapakah? Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saat ini saudaraku, umat Allah, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.